situasi COVID ini, marilah kita jadikan momentum, sekali lagi, ambil ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan. Kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Dalam berbisnis itu hak, ya, boleh untung. Tetapi yang tidak boleh kan beras ini dimafiakan. Saya juga melihat di lapangan ini harga gabah keringnya turun 5%. Tetapi harga berasnya naik 0,4%. Ini ada apa? Tolong dilihat betul lapangannya. Lapangannya dicek betul. Ini pasti ada masalah. Jangan sampai nanti ketika rakyat butuh harganya dimahalkan. Ketika panen harganya dibanting, petani dimiskinkan. Kalau harga gabah kering giling turun, mestinya harga berasnya juga ikut turun. Ini petaninya nggak dapat untung, harga berasnya naik, masyarakat dirugikan. Ini yang untung siapa? Dicari. Nah, maksudnya gini lah. Ya, kita itu kan harus berdagang semuanya win-win, sama-sama baik. Petani nggak boleh dikorbankan, rakyat mesti membeli dengan harga yang baik, yang namanya pedagang boleh untung. Nama saya Ibu Nima, kepala keluarga, anak 3, suami kan udah nggak ada. Ya, saya terima kasih telah dibantu, saya istilahnya bantu sama pemerintah ini. Jadi untuk Pak Presiden dan seluruh jajarannya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, untuk sembakonya, untuk semuanya lah pokoknya ya. Langkah-langkah antisipasi yang harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Seperti pada rapat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa FAO memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, setiap negara, terutama negara-negara produsen beras, akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dalam negeri mereka. Dari neraca pangan nasional kita, sebenarnya kita memiliki neraca yang cukup bagus, cukup dapat dikatakan kita terkendali baik dan cukup tersedia. Persiapan mengenai bulan Ramadan dan Lebaran saat ini memang betul-betul dicek di lapangan ketersediaan bahan-bahan pokok. Seperti apa existing dari lahan-lahan pertanian bisa menghasilkan beras, menghasilkan gabah, kemudian diproses menjadi beras, dan kemudian berproses distribusi masuk ke pasar-pasar untuk mendalui konsumsi dari rakyat yang ada. Kalau saya melihat dari neraca pangan yang ada, Februari itu kita masih punya tercarry over stok yang cukup besar, kurang lebih 3,5 juta. Dan kemudian pada Februari ke Mei itu ada perkiraan produksi atau beras kita atau sawah-sawah kita berproduksi hampir 12,4 juta atau 12 juta lebih lah. Kalau begitu ada produksi 12 juta, ada stok yang ada di Bulog, ada stok yang ada di penggilingan, kurang lebih menjadi ya 15 juta lah. Dan berapakah kebutuhan kita dari Februari ke Mei untuk kita makan? 7,6 juta lebih. Kalau begitu dari stok yang ada ditambah dengan produksi yang ada, karena itu puncak panen kita, maka masih kita makan 7,6 juta, maka tersedia 8 juta lebih sisanya. Jadi kita masih punya overstock 8 juta. Pastikan ketersediaan bahan pokok. Hitung yang betul berapa produksi beras kita. Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk ke musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita cukup untuk berapa lama, betul-betul harus dihitung. Jangan overestimate, tolong dikalkulasi yang cermat, dihitung yang detail.
berbasis data-data empiris yang valid dan reliable. Data ini kami sudah validasi sampai ke daerah-daerah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hinayah sehingga data ini betul-betul menjadi data yang objektif normatif. Selain itu, melalui penginderaan jarak jauh, melalui agricultural war room yang ada di pertanian, melalui satelit yang ada, kemudian dilakukan VCon, video conference pada kurang lebih 400 sudah kabupaten yang melaporkan melalui VCon yang langsung divalidasi, maka semua hasilnya kurang lebih sama. Kita masih yakin sampai 3 bulan ke depan ketersediaan beras kita dari Kaba, kering giling yang ada dan panen-panen yang terjadi, maka itu masih akan terjadi. Dan terakhir, tetapi pertanian harus mengendalikan atau ikut bertanggung jawab pada 11 komoditas pangan dasar. 11 komoditas pangan dasar itu adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, dan daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Ada 11. Dari 11 ini dari neraca, sekali lagi dari neraca pangan yang nasional yang kita pegang, alhamdulillah kita udah kerjasama juga dengan BPS. Ternyata neraca ini oke, sangat dalam kendali yang mampu dijadikan referensi oleh kita semua, bahwa semua dalam kondisi yang aman dan terkendali. Hanya 3 hal yang memang terus diintensifkan dan terus diupayakan oleh semua pihak. Tidak hanya Kementerian Pertanian, tapi kementerian lain ikut berperanan mendorong itu. Yang pertama adalah masalah bawang putih, karena bawang putih masih impor. Yang kedua adalah masalah gula pasir, karena gula pasir juga masih impor. Dan yang ketiga adalah daging sapi. Daging sapi agak terlambat karena beberapa negara importir kita sekarang ini terjadi lockdown atau melakukan penutupan pelabuhannya sehingga terlambat pengiriman. Tetapi di akhir-akhir menjelang kita puasa, minggu terakhir atau 2 minggu, 3 minggu terakhir, proses-proses bawang putih sudah masuk, proses-proses yang lain, minyak goreng sudah masuk, bahkan minyak goreng itu berproses cukup kuat untuk dipersiapkan. Bukan minyak goreng, gula pasir. Maksud saya gula pasir sudah berproses cukup kuat, dan gula pasir itu diambil dari raw sugar, dialihkan ke gula putih atau gula pasir, dan kurang lebih 250.000 sudah tersedia. Kalau begitu, insya Allah dengan rahmat dan ridha Allah, dengan doa-doa kita bersama, Kementerian Pertanian sangat yakin stok pangan kita, khususnya beras, dalam keadaan yang tersedia, cukup aman dan cukup terkendali. Yang berkaitan dengan paket perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat kita yang berada di lapisan bawah, tadi juga sudah saya perintahkan agar segera dieksekusi dan langsung dibagikan ke lapangan. Nama saya Ibu Lima, kepala keluarga, anak 3, suami kan udah nggak ada. Ya, saya terima kasih telah dibantu, saya istilahnya bantu sama pemerintah ini. Jadi untuk Pak Presiden dan seluruh jajarannya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, untuk sembakonya, untuk semuanya lah pokoknya ya. Nah, karena ini ngebantu saya banget. Situasi COVID ini, marilah kita jadikan momentum. Sekali lagi, ambil ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan. Kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Dalam berbisnis itu hak, ya, boleh untung. Tetapi yang tidak boleh kan beras ini dimafiakan. Saya juga melihat di lapangan ini harga gabah keringnya turun 5%.
Tetapi harga berasnya naik 0,4%. Ini ada apa? Tolong dilihat betul lapangannya. Lapangannya dicek betul. Ini pasti ada masalah. Jangan sampai nanti ketika rakyat butuh harganya dimahalkan. Ketika panen harganya dibanting, petani dimiskinkan. Kalau harga gabah kering giling turun, mestinya harga berasnya juga ikut turun. Ini petaninya nggak dapat untung, harga berasnya naik, masyarakat dirugikan. Ini yang untung siapa? Dicari. Nah, maksudnya gini lah. Ya, kita itu kan harus berdagang semuanya win-win, sama-sama baik. Petani nggak boleh dikorbankan, rakyat mesti membeli dengan harga yang baik, yang namanya pedagang boleh untung.